Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Tride dalam channel pembelajaran Tridewi 08. Bagaimana kabar adik-adik? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Oke, di video kali ini kita kembali membahas ujian sekolah kelas 6 SDMI, mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian keempat. Nah, untuk bagian 1, 2, dan 3, kalian bisa simak kembali dengan cara klik link yang ada di deskripsi adik-adik. Oke, bagi adik-adik yang baru bergabung bersama channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembahasan soal ujian sekolah maupun penjelasan materi pelajaran yang lainnya. Oke adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Oke, baiklah, ini adalah soal ujian sekolah Bahasa Indonesia yang bisa adik-adik pelajari. Nah, langsung saja kita ke soal yang nomor 1. Tim SAR sedang mengevakuasi korban bencana di Jakarta dengan menggunakan perahu bot. Makna kata tercetak miring pada kalimat di atas adalah titik-titik. Oke, kalimat miring itu adalah mengevakuasi adik-adik. Makna dari mengevakuasi ini yaitu, mengevakuasi itu berasal dari kata evakuasi adik-adik, yang artinya kegiatan memindahkan korban dari lokasi kejadian ke tempat yang lebih aman. Nah, sehingga makna dari mengevakuasi tersebut adalah memindahkan adik-adik. Maka nomor 1 itu jawabannya adalah yang B. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Supaya badan tetap sehat, sebaiknya kita harus beraktivitas setiap hari. Makna istilah beraktivitas adalah, di sini ada beraktivitas adik-adik. Beraktivitas ini berasal dari kata aktivitas. Nah, aktivitas itu artinya kegiatan adik-adik, sehingga beraktivitas itu artinya berkegiatan. Nah, maka nomor 2 itu jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal yang nomor 3. Suhendra merupakan contoh anak yang patuh kepada orang tuanya. Antonim kata patuh pada kalimat di atas adalah, di sini ada kata antonim. Antonim itu artinya lawan kata adik-adik. Nah, lawan kata patuh pada kalimat di atas adalah, jadi patuh itu artinya taat adik-adik, taat kepada orang tua. Nah, sehingga patuh itu lawan katanya adalah bisa jadi membangkang, melawan, membantah, ataupun melanggar adik-adik. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah option yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Pembaca puisi yang baik harus dapat menginterpretasikan makna yang terkandung dalam teks yang dibacanya. Sinonim kata menginterpretasikan adalah titik-titik. Menginterpretasikan itu berasal dari kata interpretasi adik-adik. Oke, di sini ditanyakan adalah sinonim. Nah, sinonim itu artinya persamaan kata atau kata lainnya adik-adik. Nah, menginterpretasikan itu persamaan katanya adalah menerjemahkan ataupun menjelaskan makna yang terkandung dalam suatu teks adik-adik. Nah, sehingga persamaan kata dari menginterpretasikan itu adalah menjelaskan. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah option yang B. Lanjut ke soal nomor 5. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Untuk mengefisienkan waktu dalam soal bacaan seperti ini, adik-adik langsung saja membaca soal dari wacana tersebut adik-adik. Nah, berdasar teks di atas, apa penyebab Kapolres Madiun berkunjung ke warung bakso Sugeng Riyadi? Oke, kita baca. Kapolres Madiun AKBP Ruru Wicaksono kunjungi kedai bakso milik Sugeng Riyadi yang berada di Desa Kedung Maron, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Kunjungan Kapolres ini untuk mengembalikan kepercayaan pada masyarakat sekitar bahwa bakso milik Sugeng Riyadi benar-benar murni menggunakan daging sapi, bukan daging tikus yang sempat viral beberapa waktu lalu. Oke, dari penggalan teks tersebut kita sudah mendapatkan jawabannya adik-adik, yaitu tujuan dari Kapolres Madiun AKBP Ruru Wicaksono itu mengunjungi kedai bakso milik Sugeng Riyadi adalah untuk mengembalikan kepercayaan pada masyarakat sekitar bahwa bakso milik Sugeng Riyadi benar-benar murni menggunakan daging sapi adik-adik. Nah, jadi itu adalah jawabannya. Maka kita cermati pilihan jawabannya yang A. Menurut Kapolres, rasa bakso milik Sugeng Riyadi mantap luar biasa. Nah, ini bukan. Kemudian yang B. Kapolres mau memesan bakso untuk acara di Polres Madiun. Nah, ini juga bukan alasan dari kedatangan Kapolres Madiun. Kemudian yang C, bakso milik Sugeng Riyadi benar-benar murni menggunakan daging sapi. Nah, jadi tujuan dari Kapolres Madiun berkunjung ke warung bakso Sugeng Riyadi adalah
untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa bakso milik Sugeng Riyadi itu benar-benar murni menggunakan daging sapi, bukan daging tikus, seperti yang sempat viral beberapa waktu lalu. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang C, adik-adik. Oke, jadi lanjut ke soal nomor 6. Menurut teks di atas, setting berita terjadi di mana? Nah, di sini ada kata setting, adik-adik. Nah, jadi setting itu artinya latar. Latar tersebut bisa dimaksud sebagai keterangan tempat, waktu, atau suasana, adik-adik. Nah, setting di sini yang dimaksud itu adalah setting tempatnya. Di mana tempat pada teks tersebut terjadi? Oke, jadi setelah kita baca tadi, maka tempat terjadinya peristiwa itu adalah di kedai bakso milik Sugeng Riyadi, adik-adik. Oke, maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang C. Oke, kemudian lanjut ke soal nomor 7. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 7 dan 8. Nah, seperti biasa kita langsung saja ke pertanyaannya. Kalimat utama dari paragraf di atas adalah titik-titik. Oke, di sini ada kalimat utama. Nah, kalimat utama itu adalah inti dari sebuah paragraf, adik-adik. Jadi inti atau kalimat utama itu bisa ada di awal yang sering disebut dengan kalimat deduktif. Kemudian bisa jadi kalimat utama tersebut terletak di akhir, adik-adik, yang sering disebut dengan kalimat induktif. Ataupun kalimat utamanya berada di awal dan di akhir itu disebut dengan kalimat atau paragraf campuran. Nah, maka kalimat utama dari paragraf di atas adalah kita baca isi dari teks ini, adik-adik. Indah adalah anak dari pasangan Ibu Heni dan Pak Angga. Ia hidup dalam keluarga yang bergelut dengan seni, karena ibunya adalah seorang guru tari di sanggarnya dan ayahnya adalah seorang dalang yang cukup terkenal. Dalam diri Indah pun mengalir darah seni yang cukup kental. Dari kecil, Indah dilatih orang tuanya untuk bermain piano. Hal ini dilakukan karena dari kecil Indah lebih menyukai seni musik daripada seni tari. Harapan orang tuanya agar kelak Indah menjadi pianis terkenal. Oke, jadi kalimat utama dari paragraf ini adalah yaitu harapan orang tuanya agar kelak Indah menjadi pianis terkenal. Nah, jadi kalimat utamanya itu berada di akhir kalimat, adik-adik, yang disebut dengan kalimat induktif. Maka jawaban yang paling tepat adalah option yang D. Lanjut ke soal nomor 8, yang termasuk kalimat penjelas pada paragraf di atas adalah, di sini ada kalimat penjelas. Nah, yang dimaksud dengan kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama ataupun ide pokok dari kalimat utama, adik-adik. Nah, adapun kalimat penjelas dari kalimat utama ini yaitu, karena tadi kalimat utamanya yaitu harapan orang tuanya agar kelak Indah menjadi pianis terkenal, maka kalimat penjelasnya yaitu agar menjadi pianis terkenal, maka dari kecil Indah dilatih orang tuanya untuk bermain piano. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah option yang C. Oke, jadi seperti itu, adik-adik. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Bacalah soal berikut untuk mengerjakan soal nomor 9 sampai dengan 11. Nah, seperti biasa, kita langsung saja ke soalnya. Bagian teks di atas yang merupakan unsur pembuka adalah kalimat titik-titik. Oke, unsur pembuka itu biasanya ada di awal kalimat, adik-adik. Nah, kita perhatikan judulnya adalah Gemar Menjaga Lingkungan. Apakah kalian dapat ikut menjaga alam lingkungan kita? Tentu dapat. Mumpung masih anak-anak, kita perlu membiasakan diri untuk peduli pada apa yang ada di sekitar kita. Lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat membuat kita sehat dan nyaman. Oke, jadi kalimat pembukanya di sini yaitu, lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat membuat kita sehat dan nyaman. Oke, maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang A. Lanjut ke soal nomor 10. Bagian teks di atas yang merupakan unsur isi adalah kalimat titik-titik. Oke, di sini ada unsur isi. Jadi unsur isi itu berisi lanjutan dari unsur pembuka, adik-adik. Jadi apa yang dibicarakan dalam teks tersebut itulah yang disebut dengan unsur isi, adik-adik. Nah, jadi isi dalam kalimat ini yaitu ada di paragraf selanjutnya, adik-adik, yang dijelaskan dalam teks tersebut, kemudian berhubungan dengan judulnya, yaitu Gemar Menjaga Lingkungan. Nah, kita perhatikan apa saja yang dapat kita lakukan. Kita menghemat air, menanam pohon, menanam bunga, di pot juga boleh, membuang sampah pada tempatnya. Bedakan sampah organik dan anorganik. Tidak boleh ikut-ikutan orang yang tidak peduli lingkungan. Jika semua anak melakukan hal-hal kecil bersama-sama, maka yang kecil ini terkumpul menjadi besar. Lingkungan yang bersih, sehat, indah, dan nyaman akan kita nikmati bersama. Nah, jadi dalam teks ini,
membicarakan tentang bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan. Nah, yaitu dengan cara kita menghemat air, menanam pohon, menanam bunga dalam pot. Seperti itu adik-adik. Nah, maka kalimat tersebut merupakan unsur isi pada kalimat ini. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang option B. Lanjut ke soal nomor 11. Bagian teks di atas yang merupakan unsur penutup adalah kalimat titik-titik. Oke, yang namanya unsur penutup itu pasti berada pada akhir kalimat adik-adik. Oke, jadi yang termasuk unsur penutup dalam kalimat ini yaitu ya, lingkungan yang bersih, sehat, indah, dan nyaman akan kita nikmati bersama. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah option yang D. Lanjut ke soal nomor 12. Bacalah teks berikut kemudian jawab pertanyaannya. Ide pokok dari penggalan teks di atas adalah, oke, di sini ada ide pokok. Nah, anak-anak, ide pokok itu adalah inti utama atau permasalahan yang terdapat dalam sebuah bacaan adik-adik. Nah, jadi inti dari teks ini yaitu, mari kita baca bersama-sama. Akhirnya Pak Fandi selaku wali kelas memanggil orang tua Ega dan Gani karena tindakannya yang mencoret-coret tembok di lingkungan sekolah. Bukan hanya itu saja, Ega dan Gani disaksikan oleh teman-teman sekelasnya, sehingga wajah mereka memerah karena malu atas perbuatannya. Mereka didampingi orang tuanya meminta maaf atas perbuatan anaknya yang sangat memalukan dan merugikan sekolah. Oke, jadi ide pokok dalam teks ini yaitu, ya, Ega dan Gani dihukum karena mencoret-coret tembok adik-adik, sehingga dipanggillah orang tuanya oleh Pak Fandi selaku wali kelasnya. Nah, maka jawaban nomor 12 yang paling tepat itu adalah yang A, adik-adik. Nah, Pak Fandi menghukum Ega dan Gani dengan cara memanggil kedua orang tuanya, sehingga Ega dan Gani itu merasa malu karena disaksikan oleh teman-teman sekelasnya, seperti itu. Kemudian soal berikutnya, bacalah dengan cermat teks berikut untuk mengerjakan soal nomor 13 dan 14. Mengapa membaca bisa menjadi hiburan? Oke, kita baca teksnya. Sesungguhnya membaca adalah hobi yang menyenangkan. Membaca juga merupakan sumber hiburan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Dengan membaca, kita dapat mengetahui keadaan dunia dan keadaan sekitar kita. Bukan hanya itu saja, semakin banyak membaca, memori dalam otak kita juga akan semakin kaya akan pengetahuan. Apalagi di era gadget ini, media online atau artikel di internet merupakan suatu kenikmatan tersendiri. Nah, pertanyaannya, mengapa membaca bisa menjadi hiburan? Membaca disebut menjadi hiburan karena dengan membaca akan memperoleh kenikmatan tersendiri adik-adik, karena kita mendapatkan informasi melalui media online ataupun artikel yang ada di internet. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana pendapatmu jika seorang anak rajin membaca? Nah, jika seorang anak rajin membaca, maka memori dalam otaknya itu akan kaya pengetahuan adik-adik. Maka jawaban nomor 14 yang benar itu adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 15. Nah, kita baca pertanyaannya. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan isi teks adalah, pernyataan yang sesuai dengan isi teks ini yaitu, kita baca teksnya. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi saluran pernapasan. Oke, kita cermati pernyataan yang A. Salah satu akibat terinfeksi virus corona adalah sesak nafas. Oke, jadi pernyataan yang A ini tidak ada di dalam teks adik-adik. Kemudian yang B. Wuhan menemukan virus baru yang diberi nama corona. Nah, jadi virus corona itu merupakan jenis dari coronavirus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Jadi yang option B ini ada pada teks. Kemudian yang C, virus corona tidak bisa berkembang di negara luar Cina. Nah, tetapi disebutkan dalam teks ini yaitu virus corona itu menyebar dengan cepat ke wilayah lain di Cina adik-adik, sehingga option C itu kurang tepat dengan isi dari teks. Kemudian yang D, coronavirus bisa menginfeksi saluran pencernaan, tetapi pada teks itu diinformasikan menyerang sistem pernapasan. Nah, sehingga yang nomor D ini juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Oke, baiklah adik-adik, demikian pembahasan soal ujian sekolah mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian keempat yang bisa Kak Tridi sampaikan.
Untuk soal selanjutnya akan kita bahas pada video berikutnya adik-adik, yaitu soal pembahasan bahasa Indonesia bagian kelima. Nah, untuk itu pastikan adik-adik selalu mengikuti channel ini agar adik-adik tidak ketinggalan pembahasan soal ujian sekolah dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya adik-adik. Nah, semoga apa yang Kak Tridi sampaikan pada pembahasan video kali ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian di luar sana yang mengetahui pembahasan mengenai soal ujian sekolah. Baiklah adik-adik, akhir kata Kak Tridi ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.